Nah, menganalisis galat itu sangat penting sebenarnya di dalam perhitungan. Kenapa sangat penting? Karena di sini semakin kecilnya galat, maka ketelitian solusi numeriknya itu akan semakin baik. Jadi semakin kecil galat, ketelitian dari solusi numeriknya tentu semakin baik. Nah, yang harus kita pahami di sini bagaimana cara kita memunculkan galat atau mencari galat. Dan bagaimana galat itu muncul intinya ya. Kemudian dan bagaimana cara kita menghitung galat itu sendiri. Nah, di sini kita akan bahas. Nah, di sini diberikan atau misalkan diberikan atopi. Di mana atopi di sini adalah nilai aproksimasi atau nilai hampiran atau nilai pendekatan terhadap nilai eksaknya atau nilai sejatinya. Di mana nilai sejatinya itu diberikan adalah A. Nah, maka seperti yang Ibu jelaskan awal tadi, oke, selisih antara nilai hampiran dan nilai sejati, itulah yang kita sebut dengan galat. Di mana berarti galat itu dirumuskan sebagai nilai sejati kita kurangkan dengan nilai hampiran. Dalam bentuk rumus, di sini Ibu tulis epsilon itu sama dengan A dikurangi atopi. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan di sini ketika kita menghitung, misalnya kita mendapatkan nilai sejatinya itu adalah 6,45 ya, 6,45 misalnya. Nah, kemudian nilai hampirannya itu misalnya adalah 6,55 dan di sini 6,46. Jangan 0,6 aja di sini. Kok makin kecil ya, makin besar ya. 6,3. Oke, jadi kita nilai sejatinya adalah 6,45 dan nilai hampirannya di sini Ibu misalkan ada dua ya, 6,5, 6,55 dan 6,3. Nah, kalau kita hitung galatnya, ini kan tadi nilai sejati ya. Yang ini nilai sejati dan ini nilai hampiran. Berarti epsilonnya untuk ini kira-kira berapa? Nilai sejati 6,45 dikurangi 6,55. Nilai hampirannya adalah 6,55. Hasilnya di sini adalah negatif 0,1. Nah, kemudian di sini untuk ini berarti galatnya berapa? 6,3 dengan 6,45. 6,3 dikurang 6,45, Kak, Bu. Tadi nilai galat itu kan rumusnya adalah nilai sejati dikurangi dengan nilai hampiran. Nilai sejatinya kan 6,45 ya? Ya, dikurang 6,3. 0,15. Oke. 0,15. 0,15 ya. 0,15 ya. 0,15 ya. Iya. Nah, kalau kita lihat. Oh, sebentar. Berarti ini Ibu perbaikilah lagi. Sorry. Ibu perbaiki lagi supaya lebih dapat. Ini 6,4 saja. Berarti di sini 0,05 ya. Nah, kalau kita lihat di sini antara negatif 0,1 dengan 6,4 dikurangi 6,45 dikurangi 6,4 itu kan hasilnya adalah 0,05 ya. Nah, antara negatif 0,1 dengan 0,05 ini yang mana yang paling kecil? 0,05. Negatif 1, negatif 0,1. Nah, yang paling kecil itu adalah negatif 0,1. Nah, padahal kalau kita lihat ini kan tadi nilai, ya, ini kan tadi adalah nilai eksaknya ya.
Yang ini nilai hampirannya kan? Nah, ketika kita hitung, ternyata untuk nilai hampiran 6,55 itu adalah negatif 0,1. Untuk nilai hampiran 6,4 itu galatnya itu adalah 0,05. Nah, ternyata ketika kita bandingkan, loh kecil ini. Kecil untuk galat dari 6,45 dengan 6,55, yaitu negatif 0,1. Padahal kalau kita lihat kenyataannya, antara 6,4 dengan 6,55 yang paling mendekati itu adalah 6,4. Ya kan? Bukan 6,55. Memang benar 6,55 galatnya semakin kecil, yaitu negatif 0,1 karena tadi nilainya negatif. Sedangkan ini galatnya hanya 0,05. Seperti itu. Antara 0,05 dengan negatif 0,1 kecilan negatif 0,1. Loh, tetapi kenyataannya antara 6,55 dengan 6,4 yang paling mendekati itu kan seharusnya yang 6,4 ya. Yang mendekati nilai eksaknya itu adalah 6,4. Nah, oleh karena itu muncullah yang kita sebut dengan galat mutlak. Nah, galat mutlak ini diberikan rumusnya adalah seperti ini. Jadi nilai mutlak dari galat itu sama dengan nilai mutlak nilai eksak sejati dikurang dengan nilai hampiran. Ini rumusnya. Oke. Nah, namun setelah kita membahas di sini galat sejati dengan galat mutlak, nah ternyata setelah kita bandingkan dengan kehidupan sehari-hari ya, misalnya gini, misalkan si Nur Hamzah itu mengukur sebuah meja. Nah, panjang mejanya itu sebenarnya adalah 200 cm. Tetapi ternyata ketika dia ukur, dia mendapatkan hasil itu adalah 199. Seperti itu. Berarti galatnya Hamzah itu kan adalah 1 cm gitu ya. Galat pengukuran Hamzah itu adalah 1 cm. Nah, kemudian Siti Septiani juga mengukur, tetapi dia bukan mengukur meja. Misalkan dia mengukur pensil, dia mengukur panjang pensil dia. Nah, panjang pensil dia itu sebenarnya adalah 10 cm. Tetapi rupanya ketika dia ukur, dia bilang panjangnya itu adalah 9 cm. Berarti galatnya Siti itu berapa? Galat pengukuran Siti? 1 cm. 1 cm. Dan galat pengukuran dari Nur Hamzah tadi juga adalah 1 cm. Nah, apakah sama galat antara Siti dengan galat antara Nur Hamzah? Sama tadi 1 cm. Sama ya, sama-sama 1 cm. Tetapi kalau ketelitiannya, sebenarnya ketelitian siapa yang paling bermakna? Siti atau Hamzah, Bu. Hamzah? Hamzah, Kenapa Bu. Hamzah, Bu. bermakna? Karena semakin panjang, Bu, semakin kecil itunya, Bu. Semakin Karena kecil. rasionya lebih kecil, Bu. Rasionya, Bu. Rasionya lebih kecil. Mejanya mahal, Bu. Semakin kecil itunya apa itu? Kalau misalkan yang punya saya kan mejanya kan panjang, Bu, tetapi galatnya itu 1 cm, Bu. Nah, yang sedangkan Siti cuman 10 cm tetapi galatnya juga 1 cm gitu, Bu. Berarti Jika dibandingkan antara ya, jika dibandingkan antara Siti dengan Nur Hamzah, berarti galat siapa yang paling bermakna? Yang paling kecil? galat yang Hamzah, Bu. Nah, galat Hamzah. Kenapa galat Hamzah? Karena tadi katanya Hamzah kan punya saya lebih panjang, Bu, itunya mejanya 200 cm. Nah, galat yang kita bandingkan dengan nilai asli itulah yang kita sebut sebagai galat relatif. Nah, di sini Ibu tambahkan di sini untuk mengetahui interpretasi, ini kurang ya, interpretasi nilai galat, kita gunakanlah galat relatif.
Di mana galat relatif di sini kita lihat ukuran galatnya ini kita bandingkan dengan nilai aslinya. Nah, di sini galat relatif itu diberikan rumusnya adalah galat relatif itu sama dengan galat itu sendiri kita bagi dengan nilai eksaknya. Jadi kelihatan di sini siapa yang paling teliti, entah itu si tadi adalah Siti atau Nur Hamzah. Nah, selain galat relatif diberikan rumusnya adalah ini, galat relatif itu juga bisa kita nyatakan dalam bentuk persentase. Nah, dalam bentuk persentase ini. Jadi, kalau dalam bentuk persentase, galat relatif itu diberikan oleh galat dibagi dengan A dikali dengan 100%. Nah, Bu, tetapi kan kalau kita menghitung, itu biasanya nilai aslinya itu tidak diketahui. Nah, kalau nilai aslinya tidak diketahui, bagaimana kita bisa mencari galat relatifnya? Intinya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau mencari galat relatifnya, tetapi kita tidak mempunyai nilai aslinya atau nilai eksaknya, maka kita dapat menggunakan nilai hampirannya. Nah, nilai hampirannya inilah yang kita sebut sebagai galat relatif hampiran. Jadi kalau solusi eksak atau solusi sejatinya itu tidak diketahui, kita dapat menggunakan galat relatif hampiran. Di mana galat relatif hampiran berarti kita dapat cari dengan cara galat relatif hampiran itu sama dengan galat dibagi dengan nilai hampirannya itu sendiri. Nah, sebagai contoh di sini ada Ibu berikan. Ya. Diberikan nilai eksak itu adalah 1/3. Dan nilai hampirannya itu adalah 0,33. Berarti di sini diketahui A-nya adalah A-nya 1/3. ya 1/3. 1/3, Bu. Atau P-nya 3. 0,333 ya. 0,33. Nah, kita disuruh untuk mencari galat. 3. Oke. Ya, Bu. Mencari galat. Rumus galat tadi apa ya? Aku atau Itu. Pi. A dikurang antopi. Ya, A dikurangi A topi. Berarti A-nya tadi adalah 1/3, kita kurangkan dengan 0,333. Berarti ini sama saja dengan 1/3 dikurangi 333 per 100.000 ya. 100.000. Kok 100? Per 1.000 kan 3 angka di belakang koma Iya, ya. Bu. Berarti sama dengan 1.000 dikurangi 999 per 3.000. 3.000. Benar, Bu. Berarti sama Benar, Bu. dengan 1 3.000 benar. 1.000. Atau ini sama saja dengan berapa ini kalau kita bagi? 0,003. 3. Dan seterusnya. Nah, ini galatnya. Nah, sekarang kita disuruh untuk mencari galat mutlaknya. Nah, kalau galat mutlak kan mudah ya. Kan. Kita tinggal tambahkan itunya saja, Tanda nilai mutlaknya saja. Berarti ini sama saja dengan nilai mutlak A dikurangi A topi, berarti sama saja dengan 0,000333. Ya. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk mencari galat relatif. Oke, galat relatif tadi rumusnya apa ya? Nilai hampiran. Galat dibagi dengan A, Bu. A. Galat dibagi A dikali ya, 100. dengan solusi Galat. eksak. Nah, Dikali galatnya 100%. tadi adalah 0,000. oke. 3 per 1/3000. Ya, karena tadi A-nya itu bentuknya adalah 1/3 ya tadi ya.
Berarti Bu. E-nya ini kita ubah aja, tadi kan bentuknya adalah 1/3000 ya. 1/3000 Dibagi dengan 1/3. 1/3. Berarti sama dengan 1/1000. 1/3000 kali 3/1, berarti hasilnya adalah 1/1000 ya. 1/1000. 1/1000. Berarti hasilnya 0,001. 001. 1. 0 lagi. Loh, 1. Betul, Bu, betul. betul kan? Betul, Bu. Benar nggak? Ya. Benar. Oke. Nah, Bu. Yang terakhir, galat relatif hampiran. Galat sama dengan Oke, atau kalau kita mau ubah ke dalam bentuk persentase, ini tadi adalah 0,1% ya. Sama aja kan tadi, rumusnya kan adalah E per galat epsilon per A dikali 100% ya. Nah, Iya, sekarang Bu. kita mencari galat relatif hampiran, berarti galat dibagi sama nilai hampiran. oke, berarti galat dibagi dengan atopi ya. Oke, berarti sama dengan 1/3000 Enggak pakai desimal. oke, dibagi dengan dibagi dengan 0,33. 0,333 per 100. 0,3. Per 1000. loh kok 0,33 per 1000? Tadi itu 3. Diubah tadi tuh, Bu. Pecahan. Ya kalau per 1000 berarti 1/3000 dibagi 333 per 1000. Iya, Bu. Oke, berarti sama dengan, langsung saja ya ini ya. 1/999 ya. Iya, Bu. Benar? Oke. Ya, Ya, benar. selesai. Oke, kalau galat ini nggak terlalu susah sih untuk galat relatif hampiran, galat relatif, galat mutlak itu nggak terlalu susah ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Oh iya, terkait si siapa tadi?